Hey Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari manga Kagurabachi yang ada pada chapter 86 dan 87. Namun sebelumnya, jika kalian masih terlewatkan dengan chapter lalu, Tabungan sudah rangkum alur cerita manga Kagurabachi dari chapter 1 sampai dengan chapter 78. Jadi kalian bisa menikmatinya. Sekarang kita akan bahas dulu chapter baru di mana sebelumnya terjadi bentrokan antara Chihiro yang melawan Samura. Dua pedang iblis saling bentrok yakni Enten dan juga Tobimune. Sudut pandang dari mereka berdua di sini berbeda, di mana Samura ingin membunuh semua pengguna pedang sedangkan Chihiro malah sebaliknya, ingin menghancurkan semua pedang sihir yang ada. Pedang Enten kemudian bangkit dan mempunyai aura yang sedikit berbeda, dan chapter terakhir Chihiro berhasil untuk membuat retak pedang sihir milik Samura. Dan Tuan Samura akhirnya membuka matanya di depan dari anaknya dan berkata, "Kau sudah tumbuh besar." Seperti biasa, Tabungan butuh semangat kalian dengan cara like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan terkait Kagurabachi. Chapter ini kembali dimulai dengan memperlihatkan Chihiro yang melawan Samura, di mana tangan dari Chihiro masih berlumuran darah dalam pertarungan ini. Chihiro di sini pun berkata bahwa akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa dia bisa akan menghancurkan pedang sihir ini, karena untuk saat ini saja kemampuannya masih belum bisa memadai, dan di sini dia terlihat tubuhnya terjatuh tersungkur di depan dari Tuan Samura. Disinilah Samura terlihat matanya yang sudah terbuka dan juga percaya kepada Chihiro bahwa dengan Enten, Chihiro akan bisa untuk menguasai pedang tersebut dan bisa untuk membelah pedang sihir yang lainnya. Samura mengatakan bahwa teknik pedang dari Chihiro meningkat pesat dan Samura ini percaya bahwa Chihiro pasti akan bisa untuk melakukan hal yang mustahil dilakukan sekarang dengan menghancurkan pedang sihir. Chihiro lantas bilang bahwa tekniknya meningkat karena ini semua berkat dari putri Samura. Nah, di sini Samura pun sempat bertanya kepada putrinya apakah dia masih latihan sejak terakhir mereka bersama. Dan disinilah putrinya tersebut marah kepada Samura karena sudah bertahun-tahun meninggalkannya. Putrinya ini kesal langsung dengan memukul ayahnya di sana, dan dia tidak akan memaafkan segala sesuatu yang sudah terjadi padanya pada saat ayahnya ini meninggalkannya. Putrinya ini kemudian menangis sejadi-jadinya bahwa dia tidak bisa melupakan apa yang sudah menjadi kenangan dari ayahnya waktu kecil. Dan saat ini berusaha untuk menenangkan dirinya dan memeluk ayahnya. Klimaks dari cerita ini pun terjadi dengan ayah dan juga anak ini saling memaafkan satu sama yang lainnya yang dilihat langsung oleh Chihiro. Kemudian pada saat Samura ini sudah sadar, ia pun mengatakan bahwa meski Chihiro memegang kontrak abadi, mereka juga masih harus menangani Hisaku dan pedang sihir yang lainnya serta semua perjanjian itu akan berakhir. Disinilah mereka semua mendapatkan kabar bahwa sekarang kelompok Hisaku sudah menyerang markas besar Kamunabi. Disinilah Samura berasumsi akan Hisaku yang mencoba membunuh Sword Master tanpa pedang sihir, dan apakah mereka berniat menyingkirkan Samura ini juga dari awal. Disinilah kita melihat bahwa Chihiro akan mengajak Samura untuk menuju ke markas besar Kamunabi dan membantunya melawan kelompok Hisaku karena Tobimune milik Samura dibuat sebagai pendukung untuk menyembuhkan luka dengan kekuatannya. Sekarang kita menuju ke lantai terbawah dari markas besar Kamunabi di ruang kendali. Di sini terlihat beberapa monitor yang menyebut bahwa lantai di atas sudah benar-benar sangat kacau. Diinformasikan pula bahwa Sword Master telah dikurung dalam penjara bawah tanah selama 18 tahun. Pilar yang mengelilingi dia adalah pendukung kehidupan dan mereka memberikan perlindungan pada makhluk di dalam. Dengan minimnya konsumsi, dia lemah bahkan untuk melukai dirinya sendiri dan tak bisa bergerak. Hidupnya akan melihat waktu berlalu. Saat dia terkurung pun dia hanya mengucapkan satu kata pada November tahun lalu, pukul 3:47. Disinilah kita diperlihatkan untuk pertama kalinya Sword Master yang bergerak dan mengucapkan kata lain yang bilang bahwa waktu sudah dekat. Sementara itu, Chihiro dan juga Samura akan bergegas menuju markas besar dari Kamunabi. Sekarang kita diarahkan menuju ke ruangan arsip di markas besar Kamunabi. Di sini ada sebuah buku yang menjelaskan tentang 15 tahun setelah perang. Kelompok kecil terdiri dari 10 penyihir yang dipimpin oleh pria yang bernama Yura. Tujuan mereka adalah membunuh Sword Master dan mengambil alih pedang sihirnya. Anggota yang tidak tercatat dalam daftar keluarga penyihir di luar garis keturunan utama. Rentan usia jauh dan kemampuan yang dapat membunuh Rokuhira. Hubungan antara anggota latar belakang hampir semua tentang mereka tertutup oleh kabut tebal. Yep.
Kemudian kita berlanjut menuju ke bawah lantai 1. Di sini terdapat anak buah dari Hisaku yang berhasil dibantai. Di sini dia berasumsi bahwa 3 musuh telah masuk dan belum dengan 4 yang lainnya, jadi ada lagi musuh yang di bawah kendalinya saat ini. Panel berlanjut lagi ke bawah tanah lantai 5. Di sini terdapat Uruha yang juga masih sibuk dengan beberapa penyihir di depannya yang saat ini menutup akses langkah mereka bersama dengan Hakuri. Berlanjut, di sini kita mendapatkan adanya 4 karakter baru yang terlihat dalam keanggotaan organisasi Hisaku. Mereka di sini terlihat bersantai di sebuah ruangan berkumpul bersama dan mereka pun didekati oleh pemimpin mereka yakni Yura. Di sini Yura pun terlihat meminta izin ke toilet dengan seorang pak tua di sana dan ada beberapa percakapan yang mereka bicarakan di mana terkait dengan pak tua ini yang ingin sekali melihat orang yang membunuh Rokuhira. Tentu saja pria yang ada di depannya saat ini adalah dalang di balik pelaku pembantaian tersebut. Singkat cerita, akhirnya Yura ini pergi ke toilet bersama dengan salah satu anggota Hisaku yang lainnya. Anggota yang lain pun berkumpul di ruangan sebelumnya pun terlihat menggambar sebuah segel aneh yang mengelilingi mereka. Kita kemudian lanjut lagi ke markas besar Kamunabi di lantai bawah, lantai 6. Ada 2 anggota dari Kamunabi yang sepertinya tampak sudah panik melihat akan apa yang sedang terjadi ke depannya di markas mereka. Salah satu anggota dari Kamunabi pun berhasil diculik oleh seseorang dan di sini kita pun melihat betapa mengejutkannya Uruha yang kedatangan tamu, yakni ada 4 anggota elit dari kelompok Hisaku yang sudah berada di depannya saat ini. Di sini pun kita mendapatkan informasi bahwa umumnya hanya ada 1 energi spirit yang ada di tubuh orang. Jika pengguna menyegel kontrak abadi dengan pedang sihir, maka ia akan kehilangan sihirnya sebagai bayaran dan karena kontrak abadi ikut pecah, maka seluruh sistem saraf mencoba beregenerasi setelah dideportasi selama 18 tahun. Yup, dan itulah yang dirasakan oleh Uruha saat ini. Chapter pun ditutup dengan percaya diri yang sangat luar biasa dari Uruha dan kita di sini melihat Uruha yang berkata, dia akan membereskan segalanya dan gilirannya saat ini akhirnya pun tiba. Nah, di chapter ini kita pun mendapatkan beberapa anggota wajah baru dari Hisaku. Anggota baru ini kemungkinan besar adalah elit dari penyihir yang tidak tercatat dalam family index ataupun garis keturunan Kemonabi. Ini artinya mereka benar-benar organisasi bayangan eksternal yang sangat misterius. Nah, karena Hisaku ini mencuri 6 pedang sihir milik Rokuhira, chapter ini menjadi langkah berikutnya dalam mengungkap strategi mereka untuk mendapatkan pedang sihir yang lainnya, yakni pedang terkuat. Pengenalan anggota baru dari Hisaku ini akan membuat pertarungan akan menjadi benar-benar ekstrim yang ada di markas Kamunabi pada chapter depan. Yup, jadi sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan 2 chapter dari Kagura Bachi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga hari kalian dilancarkan.